Danau Hanjalutung, sebuah danau oksbow menakjubkan yang terletak di jantung kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Jekan Raya. Danau Hanjalutung terbentuk dari aliran sungai Rungan yang terputus, menciptakan sebuah badan air terisolasi yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati. Danau ini bukan hanya keindahan alami yang memukau, tetapi menjadi saksi bisu yang menawarkan studi kasus langka bagi para ilmuwan untuk memahami dinamika ekosistem, evolusi lingkungan, dan perannya dalam mitigasi iklim selama ribuan tahun lamanya. Dengan keunikan dan keistimewaan tersebut, mari kita telusuri Danau Hanjalutung ini. Dengan luas sekitar 12 hektar dan kedalaman mencapai 8 meter, danau ini memiliki karakteristik unik, yaitu airnya yang hitam pekat. Warna ini bukan pertanda polusi, melainkan indikasi kandungan bahan organik terlarut di sulfat organik meter yang sangat tinggi. Bahan organik tersebut berasal dari dekomposisi vegetasi di sekitarnya. Fenomena ini terjadi ketika sisa-sisa tumbuhan seperti daun, ranting, dan materi organik lainnya yang jatuh ke dalam air mulai membusuk. Selama proses dekomposisi, molekul-molekul organik kompleks seperti lignin dan selulosa mengalami proses pelindian atau leaching dan reaksi biokimia, yang kemudian membentuk asam humat dan asam sulfat, yaitu molekul polimer besar yang mengandung gugus kromofor dan menyerap cahaya sehingga memberi warna gelap pada air. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi dan mendukung keanekaragaman hayati, termasuk berbagai spesies ikan air tawar dan tumbuhan air seperti kiambang atau Pistia stratiotes. Selain itu, sebagai danau oksbow, Danau Hanjalutung berperan penting sebagai pengendali banjir alami. Hal itu dikarenakan kedekatan historis dan geografisnya dengan Sungai Rungan. Danau Hanjalutung secara alami berfungsi sebagai area penampungan luapan air saat Sungai Rungan mengalami peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi. Kelebihan air tersebut akan meluap dan mengalir ke danau ini dengan menampung volume air yang besar. Danau Hanjalutung efektif mengurangi ketinggian air di Sungai Rungan, sehingga mencegah atau meminimalkan resiko banjir di wilayah sekitarnya. Sebuah tim peneliti gabungan dari Universitas Diponegoro, Universitas Palangkaraya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memulai ekspedisi untuk mengungkap rahasia danau ini. Tujuan utama ekspedisi ini memahami kestabilan ekosistem dan potensi mitigasi perubahan iklim dalam menghadapi tantangan global melalui penelusuran dan penelitian terkait kandungan karbon. Ekspedisi ini mencakup 3 pendekatan ilmiah utama. Yang pertama, analisis vegetasi tepi danau. Tim ekspedisi mengumpulkan sampel tumbuhan air dan vegetasi di tepian Danau Hanjalutung dengan menjelajahi area tersebut, mencatat dan menghitung jumlah setiap spesies. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan dan untuk memahami tingkat kestabilan ekosistem serta untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang disebabkan oleh variasi iklim maupun aktivitas manusia. Yang kedua ada karakterisasi kualitas air, di mana sampel air diambil baik di permukaan maupun pada kedalaman tertentu menggunakan alat water checker. Parameter fisika dan kimia air seperti suhu, pH, oksigen terlarut, atau disolvat oksigen. Perubahan pada parameter ini dapat menunjukkan adanya tekanan ekologis seperti eutrofikasi akibat masuknya nutrien berlebih yang dapat membahayakan keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada rekonstruksi inti sedimen, di mana sedimen diambil dari dasar danau. Lapisan-lapisan sedimen ini bertindak sebagai arsip geologis sebagai material organik dan anorganik dari masa lalu yang terawetkan. Teknik pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan menggunakan Russian corer yang ditancapkan dan ditekan ke permukaan dasar perairan hingga kedalaman 0-150 cm. Mata pisau Russian corer berukuran 50 cm digunakan untuk mengambil sampel, di mana setelah terkunci Russian corer diangkat dan mata pisaunya dibuka. Sampel sedimen yang diperoleh kemudian dipindahkan ke dalam pipa paralon berukuran 50 cm yang diberi tanda lokasi, kedalaman, serta keterangan bawah bottom dan atas top. Pipa paralon tersebut selanjutnya ditutup dengan plastik wrap. Sampel sedimen di paralon yang sudah ditutup oleh plastik wrap lalu di-stretching per interval 15 cm. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan metode Walker and Black, merupakan metode pembakaran kering digunakan untuk mengukur karbon organik tanah.
SOC menggunakan teknik titrasi asam kromat (chromic acid titration) untuk mengetahui karbon organik dan kerapatan massa jenis atau bulk density sehingga didapatkan nilai cadangan karbon organik sedimen. Kami juga melakukan analisis pada inti sedimen yang diambil dari dasar danau. Lapisan-lapisan sedimen ini bertindak sebagai arsip geologis yang sangat berharga. Di dalamnya, material organik dan anorganik dari ribuan tahun yang lalu terawetkan dengan sempurna. Melalui metode ini, para ilmuwan dapat membaca sejarah danau, lapis demi lapis. Analisis karbon sedimen memungkinkan kami merekonstruksi sejarah vegetasi, pola iklim, dan bahkan tingkat aktivitas manusia di daerah ini selama ribuan tahun. Data ini sangatlah penting karena membantu kami memahami bagaimana danau ini berevolusi dan merespon perubahan lingkungan dalam skala waktu geologis. Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, Danau Hanjalutung juga menjadi fokus strategi mitigasi lingkungan. Berbagai upaya seperti penanaman tanaman air untuk menyerap karbon, pelestarian habitat asli, serta pemantauan kualitas air dilakukan secara berkelanjutan. Strategi ini mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga kestabilan ekosistem danau, yang pada gilirannya membantu masyarakat sekitarnya beradaptasi terhadap perubahan iklim. Danau Hanjalutung adalah lambang keindahan alam sekaligus kekuatan alam yang mampu mendukung keseimbangan lingkungan di Palangkaraya. Melalui ekspedisi ini, kita dapat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan Danau Oxbow ini sebagai bagian dari strategi besar mitigasi perubahan iklim dan pelestarian alam. Mari bersama-sama kita jaga keindahan dan fungsi Danau Hanjalutung demi masa depan yang lebih lestari. Hi! Hello! Hi! We are Cetalim, Cluster for Paleolimnology Undip, bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. kami sedang melakukan proyek riset BRIN dengan tema Biodiversity of Oxbow Lake, Sentral Kalimantan. Bersama kita Bisa berkolaborasi membangun sinergi. Yeah.